Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Nurdianto dari manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, pengenalan dan proses CRM, yang mana tugas ini adalah salah satu tugas dari UTS CRM ya. Baik, langsung saja. Pengertian CRM yaitu Customer Relationship adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membantu bisnis dalam mengelola hubungan dengan pelanggan maupun dengan calon pelanggan, atau proses pendekatan dengan calon pelanggan. Nah, itu pengertian dari proses CRM ya. Pengertian dari CRM tersebut. Dan tujuannya adalah untuk menerapkan sistem CRM dan meningkatkan layanan pelanggan serta mendorong pertumbuhan penjualan. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi dan tugas CRM. Yang pertama ada mengelola komunikasi pelanggan, yaitu membantu perusahaan untuk mengelola hingga mengatur komunikasi dengan pelanggan dengan berbagai cara. Bisa melalui telepon, email, media sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ada menyimpan dan menganalisis data pelanggan, yaitu untuk menganalisis penyimpanan semua informasi mengenai pelanggan, seperti contohnya alamat, nama, nomor telepon, dan lain-lain. Yang ketiga ada mengelola program loyalitas, yaitu mengelola program loyalitas pelanggan, seperti kita kalau ada promo bisa kita kasih diskon ke para calon pembeli, ataupun dengan memberikan hadiah kepada pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, menyediakan pelayanan terbaik. Nah, itulah fungsi dan tugas dari CRM. Selanjutnya ada tujuan CRM, yaitu yang pertama ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, yang kedua ada membangun hubungan dengan pelanggan agar lebih dekat. Nah, tujuannya yaitu bisa membantu perusahaan atau bisnis agar menjalin hubungan lebih baik dengan pelanggannya. Ya, jadi hal tersebut dapat terjadi karena CRM bisa mengumpulkan semua interaksi pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada untuk mendorong penjualan. Nah, itulah tujuan dari CRM. Nah, yang selanjutnya ada manfaat CRM. Nah, manfaat CRM sendiri ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, yaitu dengan cara meningkatkan jumlah pembelian pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan yang membeli produk kita ataupun jasa, serta kualitas, meningkatkan harga produk yang kita jual ya. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Untuk menciptakan hubungan kita dengan pelanggan agar lebih baik juga. Jadi manfaatnya itu untuk membuat pelanggan itu puas ya, untuk kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan efisiensi bisnis, yaitu dengan cara membangun perusahaan untuk mengelola hingga mengatur interaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk mengurangi kehilangan pelanggan. Nah, itulah manfaat dari CRM. Nah, untuk yang selanjutnya ada proses CRM. Nah, ada 5 proses ya. Yang pertama itu ada akuisisi pelanggan. Nah, yang dimana pada tahap ini terbagi lagi menjadi tiga proses ya. Nah, yang pertama ada identifikasi prospek. Nah,
yaitu mengidentifikasi calon pelanggan yang berpotensi membeli produk atau layanan perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu meriset data ya, atau menganalisis apakah calon pelanggan ini berpotensi membeli produk kita atau tidak ya. Poin keduanya yaitu pemasaran yang efektif. Nah, seperti melakukan kampanye, promosi digital marketing maupun offline atau online ya, mengiklankan. Nah, yang bertujuan untuk menarik perhatian calon pelanggan. Poin ketiganya yaitu pemberian tawaran yang menarik. Seperti tadi ya, kita mengadakan diskon, mengadakan hadiah untuk menarik calon pelanggan. Nah, tadi yang pertama akuisisi pelanggan, yang keduanya adalah retensi pelanggan, yaitu upaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan memastikan mereka tetap loyal kepada kita kepada perusahaan. Yang ketiga ada segmentasi pelanggan, yaitu proses membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa, yang bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih terfokus dan lebih efektif. Nah, yang keempat ada manajemen data pelanggan. Nah, jadi manajemen data pelanggan ini melibatkan pengumpulan atau penyimpanan dan pemrosesan data yang diperoleh dari interaksi kita dengan pelanggan. Nah, adapun juga langkah-langkahnya ya. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua kita menyimpan data. Setelah menyimpan kita proses dan kita amankan, baru kita pelihara ya, kita simpan data tersebut. Nah, itu langkah-langkah dari manajemen data pelanggan. Nah, untuk yang terakhir ada analisis CRM. Poin yang kelima ada analisis CRM, yaitu proses menganalisis data pelanggan yang terkumpul untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan pelanggan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, dengan menganalisis CRM yang tepat ya, jadi perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informasional atau meningkatkan kepuasan pelanggan dan merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif. Nah, itu untuk proses CRM ya, ada 5. Untuk yang selanjutnya ada strategi CRM. Terdapat beberapa poin ya, yaitu ada 8. Jadi strategi CRM yang pertama itu ada menentukan target pelanggan ya. Jadi kita menentukan target itu untuk membagi ya, agar tidak bingung. Jadi kita buat kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik atau perilaku pembelian. Seperti contoh, misal si A sukanya sepatu, si B sukanya tas. Nah, jadi kita kelompokkan yang sepatu, yang tas gitu ya. Jadi kita kelompokkan sesuai kebutuhan si pelanggan, setiap pelanggan. Jadi kenapa dibikin begitu? Karena agar perusahaan lebih efektif dalam mengelola hubungan. Karena perusahaan akan lebih efektif dalam mengelola kita dengan pelanggan ya, hubungan kita dengan pelanggan, dan untuk meningkatkan efisiensi operasional juga ya. Nah, yang keduanya ada menyusun tujuan bisnis.
yaitu menyusun tujuan bisnis yang jelas dan strategi apa dalam bisnis tersebut, yang termasuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga ada mengidentifikasi kendala, yaitu kendala apa saja yang dialami oleh tim dan untuk membangun perusahaan. Yang keempat ada melakukan analisis pelanggan, itu seperti tadi ya, mengumpulkan data-data dari berbagai sumber ya, dari pelanggan ataupun calon pelanggan ya, sehingga dapat mempermudah dalam kita mengumpulkan atau menganalisisnya ya, menganalisis data pelanggan tersebut. Yang kelima ada menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ya, seperti tadi ya, kita jika ada calon pelanggan kita layani dengan baik, kita ajak ngobrol, ajak apakah dia kita melakukan of service ya kalau istilahnya mah. Nah, kita yang calon pelanggan butuhkan ya kita berikan pelayanan terbaik ya, seperti itu. Yang keenam ada mengadakan pelatihan karyawan. Nah, ini juga penting ya, karena karyawan bisa saja melakukan kesalahan ya dalam bekerjanya. Makanya kita mengadakan pelatihan karyawan ini untuk meningkatkan soft skill karyawan tersebut ya. Nah, jadi untuk meningkatkan soft skill dan meningkatkan efisiensi bekerjanya. Yang ketujuh ada kolaborasi, yaitu agar meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan bisnisnya. Kita bekerja sama dengan brand-brand lain ya, agar tujuannya sama ya, untuk mendapatkan calon pelanggan yang banyak. Nah, yang terakhir ada evaluasi secara berkala ya. Nah, bertujuan untuk mengetahui ya sejauh mana kinerja CRM dan kita mengidentifikasi ya apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja kesalahan-kesalahan dalam kita bekerja. Itulah 8 strategi CRM ya yang saya paparkan. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya ada tantangan atau kendala dalam CRM ya. Karena sebagaimananya strategi ya, pasti ada tantangan dan kendala juga. Tidak mungkin tidak ada ya. Pasti dalam hal apapun pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu ini ada poin-poin ya mengenai tantangan dan kendala apa saja yang ada dalam CRM. Nah, yang pertama ada kendala teknologi. Nah, itu kita tidak semua perusahaan memiliki teknologi yang maju gitu ya, teknologi yang cukup untuk mengelola dan mengimplementasikan CRM dengan baik. Jadi tidak semua gitu ya, kita memiliki teknologi yang bagus, tapi kita bisa maksimalkan ya dalam mengelola CRM itu secara optimal. Nah, yang kedua kendalanya ada di biaya ya, biaya implementasi. Nah, jadi sistem CRM yang canggih memerlukan biaya yang besar ya untuk keperluan
perusahaan. Jadi kendalanya ya di biaya ya, semua hal harus pakai uang gitu. Nah, yang selanjutnya, poin ketiga yaitu sulit dipahami. Nah, jadi hal ini juga menjadi tantangan ya, karena tidak semua mengerti ya, tidak semua paham. Jadi seperti contoh, ada aplikasi ya yang menampilkan berbagai macam data. Nah, kalau orang tersebut tidak paham, maka akan sulit untuk penggunanya memahami data tersebut gitu. Nah, kendala selanjutnya ada yang poin 4, privasi dan keamanan data. Nah, jadi di era digital sekarang juga ya, kemungkinannya adanya ancaman keamanan dari luar ya, yang dimana kita harus cegah dan menjaga keamanan tersebut dengan ketat dan dikelola dengan aman gitu. Nah, adapun solusinya ya, jadi ada beberapa solusi yang dari kendala-kendala tersebut atau tantangan tadi ya. Jika ada kendala pasti ada solusinya. Berikut ada beberapa poin yang bisa diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah tadi ya. Nah, yang pertama ada menentukan apa saja poin atau fitur yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan penerapan dan penggunaan CRM. Yang poin 3, memahami bahwa akan dibutuhkan waktu untuk penyesuaian dalam penggunaan sistem CRM. Nah, misalnya pelatihan untuk karyawan. Dan yang keempat, memilih penyedia layanan CRM yang terbaik. Nah, gitu. Itulah solusi dari kendala-kendala dalam CRM tadi ya. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan. Nah, mungkin yang terakhir ada kesimpulan. Jadi mengapa CRM itu penting? Karena dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional dan retensi pelanggan. Nah, jadi CRM ini juga penting ya untuk perusahaan karena dapat membangun hubungan dan pelayanan dengan pelanggan ya, yang bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, mungkin di sini ada survei ya. Jadi dari 85% pengguna CRM ya, dari 85% pengguna CRM mengungkapkan bahwa mereka bisa meningkatkan pengalaman pelanggannya ya. Dan dari 58% pengguna CRM bisa membantu membuat keputusan yang cepat. Jadi sangat tinggi lah ya dalam pengimplementasian CRM ini, dan berdampak cukup besar untuk perusahaannya gitu ya, karena dalam meningkatkan loyalitas pelanggan maupun calon pelanggan, itu CRM ini cukup berpengaruh gitu ya, menurut survei beberapa orang ini. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian ya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya Setian Nurdianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.